pemerintahan. Ya, pemerintahan yang Ningrat itu sudah. Kemudian yang berikut adalah orang Papua menyimpulkan bahwa 61 tersebut dianggap gagal karena tidak ada presiden. Nah, karena konsep-konsep sistem pemerintah di negara lain termasuk di Indonesia ini mereka terpengaruh sehingga mereka mau paksakan bahwa Papua juga konsepnya harus sama dengan konsep negara lain, sehingga kalau negara lain pakai istilah presiden, kepemimpinannya sistem presidensial dan mereka pakai presiden, terus mereka juga berpikir bahwa oh kalau begitu Papua tidak ada presiden jadi pemerintahan belum ada. Begitu, itu kesimpulan yang orang Papua ambil, itu dalam kebodohan mereka. Padahal mereka lupa bahwa sistem pemerintahan di dunia ini itu ada banyak macam, ya. Tidak semua itu presidensial. Presiden itu dipakai untuk kalau konsep pemerintahannya itu menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Papua tidak menganut sistem presidensial, tetapi Papua itu menganut sistem parlementer. Kalau parlementer bagaimana ada presidennya? Jadi jangan mengada-ada, karena sesuatu yang kau mengada-ada itu ujungnya itu kau akan susah sendiri di situ. Sama dengan kitab suci, pasal ayat yang tidak ada kau tambah-tambahkan baru kau bikin susah sendiri di situ. Ya sama juga, sesuatu yang tidak perlu kau tambah-tambah sehingga kau susah sendiri di situ, dan akibatnya orang Papua menderita 64 tahun ini. Begitu. Kemudian hal lain adalah orang Papua menganggap gagal karena ada Trikora, dan orang Papua berpikir bahwa Trikora bisa dapat membubarkan negara yang legal, sah, resmi, yang diproses melalui administrasi pemerintahan Belanda, dan mereka berpikir bahwa sebuah Trikora itu bisa membubarkan. Ini kan konyol, percaya hal-hal yang aneh. Itu sama saja dengan ketika orang membangun narasi bahwa awan menelan matahari hanya lantaran matahari tidak kelihatan, terpelih oleh awan. Ini kan konyol. Percaya hal-hal begini kan hanya orang-orang yang tidak waras, IQ gorila. Kalau orang Papua percaya hal-hal yang begini berarti orang Papua IQ itu terlalu rendah, IQ gorila. Masa kok percaya bahwa awan bisa menelan matahari hanya gara-gara awan itu mataharinya tidak kelihatan, terpelih oleh awan? Itu sama saja. Kau percaya bahwa Trikora bisa dapat membubarkan sebuah negara. Jadi seandainya kalau Trikora itu punya kekuatan bisa dapat membubarkan suatu negara yang sah, legal, formal, oke, kalau begitu kau buktikan bahwa hari ini juga lakukan Trikora yang sama untuk bubarkan negara Israel, karena kamu pergi mendukung negara Palestina tidak jelas endingnya, hasilnya tidak jelas. Coba lakukan Trikora, kau bisa bubarkan Israel kah? Tidak, karena sama-sama Israel dengan Papua juga sama. Papua ini negara buatan Belanda, kemudian Israel itu negara buatan Inggris. Ya. Kalau kau bisa bubarkan negara Israel buatan Inggris, berarti ya betul kau bisa bubarkan juga negara Papua buatan Belanda. Kalau kau tidak bisa bubarkan oleh pakai Trikora negara Israel, berarti omong kosong, kebohongan, yang narasi bohong yang kau bangun bahwa Trikora bisa dapat membubarkan negara Papua yang terjadi secara legal formal. Kemudian orang Papua juga berdalih bahwa 61 negara Papua belum terjadi karena selain Trikora tadi, nanti ada Neuro Agreement, Roma Agreement, dan ada Pepera Agreement. Karena
Di situ Amerika terlibat, PBB terlibat, Indonesia terlibat. Jadi dianggap bahwa ini negara-negara besar terlibat, PBB terlibat. Jadi ini suatu kebenaran. Padahal Anda tidak tahu bahwa ada prinsip-prinsip hukum internasional di mana suatu proses-proses itu tidak dilihat dari siapa yang terlibat di situ, tetapi bagaimana terlibat, sebagai apa mereka terlibat. Mereka itu adalah para pihak yang sah, kemudian melalui metode atau mekanisme yang legal. Itu harus diuji kembali. Dari hasil pengujian kami menemukan bahwa seluruh perjanjian tersebut ilegal karena melibatkan para pihak yang tidak sah dan juga melalui mekanisme yang ilegal, tidak prosedural. Sehingga seluruh perjanjian mulai dari Nauru Agreement, Roma Agreement, Pepra Agreement dan lain sebagainya itu tidak berlaku dan tidak mengikat bagi orang asli Papua. Sebab orang Papua mereka tidak menjadi para pihak dalam proses-proses perjanjian tersebut. Dulu boleh kamu bisa tipu kami. Sekarang kami sudah belajar dan menemukan ternyata semua proses itu ilegal dan hasilnya itu tentu ilegal pula. Saudara-saudara Nusantara harus paham bahwa perjuangan orang Papua itu bukan karena benci terhadap saudara-saudara Nusantara. Kami tidak ada masalah dengan orang-orang Nusantara. Ini ada masalah prosedural. Ini ada masalah moral, harkat dan martabat kami yang diinjak. Indonesia melanggar norma-norma moral, di mana tidak menghargai rakyat pribumi pemilik tanah ini. Membubarkan negara itu artinya bahwa membongkar rumah orang lain. Itu sangat biadab. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak beragama dan orang-orang yang tidak bermoral. Konyolnya orang Papua, dia mengikat diri dengan sesuatu yang sebenarnya tidak menyangkut dia. Contoh tadi, perjanjian itu kan bahasa hukum lainnya itu adalah pengikatan. Kalau kamu orang Papua bukan para pihak, kenapa kamu mau bikin susah diri dengan talingkar dengan perjanjian-perjanjian tersebut? Itu sama saja dengan ada jerat. Jerat itu dibikin untuk orang lain, tetapi kamu bawa kepala dalam jerat itu dan kamu terperangkap di situ dan kamu bingung bagaimana mau meloloskan diri dari jeratan itu. Yang salah siapa? Ya kau tuh, kebodohan Anda yang mengakibatkan hal-hal yang tidak perlu Anda alami, tapi karena kebodohan orang Papua sehingga menyusahkan diri. Jadi Indonesia tidak perlu ada di sini kalau orang Papua mempertegas bahwa status Papua sudah selesai, sehingga Indonesia datang bikin negara di atas negara Papua. Tetapi karena IQ orang Papua ini rendah sehingga mempercayai hal-hal yang konyol, maka Indonesia punya alasan pembenar karena wilayah ini wilayah yang tak bertuan. Makanya siapapun bangsa manapun punya hak secara legal untuk mengklaim wilayah ini. Gitu. Tetapi kalau orang Papua dari dulu 61 mereka klaim, mereka konsisten, Indonesia tidak punya celah hukum. Indonesia tidak punya alasan untuk mengklaim wilayah ini karena ada yang sudah klaim, ada tuan atas wilayah negeri ini, ada pemilik, ada subjek atas wilayah negeri ini. Cuman karena orang Papua ini bodoh-bodoh, jadi kebodohan mereka itu menjadi karpet merah untuk Indonesia masuk dan menjajah, mengkoloni wilayah tanah Papua ini. Kemudian hal lain adalah orang Papua menganggap bahwa 61 tersebut negara Papua belum terjadi karena menurut mereka status negara Papua itu tidak didaftarkan ke PBB. Ini kan suatu kekonyolan juga. Dari mana kamu mendapatkan dalil tersebut bahwa suatu negara